Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intania Dinda Febrianti, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup yakni menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan juga ekosistem di suatu daerah. Menurut Mas Mitra pada tahun 2009 bahwa ada dua faktor penyebab terjadinya keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama faktor keturunan atau faktor genetik, dan juga yang kedua ada faktor dari luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang akan memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Sifat bawaan diwariskan turun-temurun dari induk kepada keturunannya. Tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah segala perbedaan yang ditemui pada makhluk hidup dalam satu spesies, menurut Indrawan dan kawan-kawan pada tahun 2007. Gen adalah materi genetik yang terdapat di dalam sama-sama makhluk hidup yang bisa mengendalikan sifat atau ciri makhluk hidup itu sendiri. Perbedaan gen antar individu dalam spesies memunculkan varietas. Varietas dapat terjadi akibat perkawinan, sehingga susunan gen keturunannya berbeda dari susunan gen induknya. Selain itu, variasi gen juga dapat terjadi karena adanya interaksi gen dengan lingkungannya. Variasi gen pada setiap makhluk hidup menyebabkan sifat yang tidak tampak atau istilahnya sifat genotif dan juga sifat yang dapat diamati atau istilahnya juga disebut dengan sifat fenotip pada setiap makhluk hidup menjadi berbeda. Contoh keanekaragaman gen pada tanaman yakni bunga mawar putih, bunga mawar merah, dan juga bunga mawar kuning yang memiliki perbedaan yaitu dari segi warna bunganya. Dan pada manusia ditunjukkan adanya sifat rambut, hidung, warna kulit, bentuk mata, alat indera yang lainnya juga berbeda. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, dan juga fisiologis dan mampu saling kawin dengan sesamanya. Istilahnya interspesifisasi yang menghasilkan keturunan kecil atau subur untuk bisa melanjutkan generasinya. Contoh dari keanekaragaman jenis atau spesies yakni ada pohon kelapa, pohon aren, pohon pinang, dan juga pohon palem. Dan, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat di Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga makhluk hidup dengan lingkungannya. Dikenal juga dengan interaksi biotik-abiotik yang membentuk sistem lingkungan atau ekosistem. Setiap ekosistem memiliki ciri fisik, kimiawi, dan juga biologisnya tersendiri. Setiap makhluk hidup Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Contoh keanekaragaman ekosistem yakni ada ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan juga ekosistem laut. Manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Yang pertama ada sebagai nilai biologi. Seluruh masyarakat di dunia, kebutuhan makanannya bergantung kepada tumbuhan dan hewan yang langsung diambil dari alam. Selain itu juga banyak industri seperti industri kertas, obat-obatan, kosmetik, sandang, bahan bangunan itu memerlukan berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan
Yang ketiga sebagai nilai estetika dan budaya. Keanekaragaman hayati memiliki estetika yang memberikan keindahan sebagai sarana untuk memberikan rasa kepuasan dan juga kebahagiaan pada orang yang menikmatinya. Yang keempat, sebagai nilai ekologi. Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat berperan besar untuk menjaga proses ekosistem seperti danau zat dan juga aliran energi. Di samping itu, keberadaan keanekaragaman hayati berupa keanekaragaman tumbuhan juga mempunyai peran besar dalam menjaga tanah dari erosi dan juga proses fotosintesis. Sedangkan keanekaragaman hewan akan berpengaruh terhadap rantai makanan. Jika salah satu ada hewan berkurang bahkan punah, itu akan mengganggu keseluruhan keseimbangan rantai makanan tersebut. Dan yang terakhir ada nilai religius. Manfaat keanekaragaman hayati mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk itu, mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam raya ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.